Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Andes, SPDI Guru MI Al-Hidayah Tajur. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas pembelajaran yang ketiga, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis, hukum bacaan, mim mati atau sukun. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan berdoa kita ini, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fidin wa dunya wal akhirah. Baiklah, untuk pembelajaran pada saat ini, di mana pencapaian pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan mim mati atau sukun agar mampu membaca sesuai dengan hukum bacaan baik dan benar. Sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban menghayati, mengamalkan dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik mampu memahami hukum bacaan mim mati atau sukun. Kedua, peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan mim mati atau sukun secara baik dan benar. Ketiga, peserta didik mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum bacaan dengan baik dan benar sebagai prasyarat membaca Al-Quran. Hukum mim mati. Hukum mim mati merupakan salah satu dari ilmu tajwid. Sebagaimana halnya hukum nun mati, mim mati atau mim sukun, apabila bertemu dengan salah satu huruf hizaiyah, maka memiliki 3 hukum bacaan, yaitu ikhfa safawi, izgham mimi ataupun izgham mislain, dan izhar safawi. Mari kita renungkan bersama ataupun identifikasi bagan pada layar di sini, di mana hukum mim sukun itu terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa safawi, izgham mutamasilan ataupun izgham mimi, dan izhar safawi. Hukum bacaan mim mati atau sukun terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ikhfa safawi. Kedua, izgham mislen ataupun izgham mimi. Dan yang ketiga adalah izhar safawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah hukum bacaan mim mati saat bertemu ba
dengan cara membacanya adalah samar-samar dengan dengung. Contoh bacaan ikhfa safawi. Contoh yang pertama, wa ma hum bimu'minin. Kenapa disebut dengan ikhfa safawi? Karena mim mati bertemu dengan huruf ba pada kata hum bimu. Contoh yang kedua, ba'duhum biba'd. Kenapa disebut dengan ikhfa safawi? Karena mim mati bertemu huruf ba pada kata hum biba'di. Semoga anak-anak semua memahami bagaimana ikhfa safawi tersebut. Ikhfa safawi bisa diketahui itu adalah ketika mim mati bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya adalah izgham mimi. Izgham mislain ataupun izgham mimi adalah hukum bacaan mim mati bertemu dengan mim lagi. Maka dibacanya adalah izgham mislain, sama-sama dengan mim. Cara membacanya adalah dengan mendengung. Bacaan ini juga disebut izgham mimi. Contoh bacaan izgham mislain ataupun izgham mimi. Yang pertama, wa minhum muqtasid. Kenapa disebut dengan izgham mislain ataupun izgham mimi? Karena mim mati bertemu dengan huruf mim yang terdapat pada surat Quran surat Fatir ayat 32. Contoh yang kedua, walakum ma kasabtum. Kenapa disebut dengan izgham mislain pada lafal tersebut? Karena terdapat huruf mim mati bertemu dengan huruf mim yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 141. Yang selanjutnya, yang terakhir ataupun yang ketiga adalah izhar syafawi. Izhar syafawi adalah hukum bacaan saat mim mati bertemu semua huruf selain mim dan ba dan harus dibaca jelas. Contoh dari izhar syafawi, wujuhum kibala, wujuhakum kibala, mohon maaf, wujuhakum kibala. Kenapa disebut dengan izhar syafawi? Karena mim mati bertemu dengan qaf. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Contoh yang kedua, bi'ahdihim idza ahadu, bi'ahdihim idza ahadu. Kenapa disebut dengan izhar syafawi? Karena mim mati bertemu dengan huruf hamzah. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Contoh yang ketiga, hum yura'un,
disebut dengan izhar syafawi? Bagaimanakah caranya mengetahui bahwa itu adalah izhar syafawi? Bahwa itu disebut dengan izhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf ya pada kata hum yuro yang terdapat di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 6. Baiklah, anak-anakku yang Bapak cintai, ilmu saat ini adalah teknologi masa depan. Terima kasih Bapak ucapkan, semoga ilmu yang telah Bapak lakukan saat ini menjadikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.